kita mendengarkan cerita kebaikan Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan yuk. Kita akan memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Engkau memberkati kami dengan berkat kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar cerita tentang berdoa Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh belajar tentang berdoa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sudah siap mendengar cerita? Kalau sudah siap, yuk kita mau mendengar cerita tentang berdoa. Selamat menyaksikan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa. Semua sehat? Puji Tuhan. Pagi ini Bunda Tuti akan membawakan renungan tentang berdoa. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan tentang berdoa. Ayo, firman Tuhan ada di mana? Iya, betul. Ini dia, Ted. Ada di Alkitab. Betul, Alkitab berisi tentang firman Tuhan. Tentang hal berdoa ada di mana? Iya, ada di kitab Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Tapi Bunda, anak-anak kan belum bisa membaca. Jangan khawatir, ada mama papa di samping anak-anak atau kakak. Nah, bisa membantu anak-anak untuk membacanya. Mari kita membaca firman Tuhan tentang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah anak-anak, dalam firman Tuhan tadi, Tuhan tidak menghendaki kita berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu seperti apa sih? Oh iya, mereka yang suka pamer, mereka yang melakukan sesuatu untuk dipuji orang lain yang tidak apa adanya. Di dalam Alkitab digambarkan tentang orang Farisi.
Seperti apa orang Farisi itu? Nah, seperti ini, orang yang menganggap dirinya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka menganggap dirinya beribadah yang paling baik. Mereka menganggap dirinya umat Tuhan yang paling baik di antara umat yang lain. Mereka suka beribadah, mereka suka berdoa dengan berdiri di tempat-tempat ibadah. Berdoanya keras-keras dan lihat, juga suka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Anak-anak tahu tikungan jalan seperti apa? Nah, ini dia. Di sekitar anak-anak, di lingkungan rumah anak-anak, ada jalan yang seperti ini? Ya, ada belokan-belokan seperti ini. Nah, ini loh tikungan-tikungan jalan. Jadi kalau kita berdiri di satu tikungan, kita akan terlihat dari berbagai arah. Kalau di tempat yang seperti ini mereka berdoa, mereka akan dilihat banyak orang. Wah, apalagi doanya panjang, dengan kalimat yang indah-indah, doanya keras-keras lagi. Apa yang mereka harapkan? Iya, yang mereka harapkan mereka dapat pujian, dapat sanjungan dari orang yang melihatnya. Nah, seperti ini. Bagus, jempol, tepuk tangan. Wah, mereka orang-orang hebat. Kalau demikian, kita berdoanya kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Apakah untuk dapat pujian atau kita berdoa kepada Tuhan? Nah, Tuhan menghendaki kita berdoa ditujukan kepada Tuhan. Bunda, kalau begitu, apakah kita berdoanya tidak boleh di jalan-jalan? Padahal saat kita di jalan kadang kita merasa takut. Boleh anak-anak, tapi kita tidak perlu untuk mencari tempat di mana orang kita melihat. Kita bisa berdoa di dalam hati kita. Kita berbicara dalam hati kita kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan bagaimana kita berdoa yang baik. Bagaimana tadi? Iya, jika engkau berdoa, jika anak-anak berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tapi Bunda, kalau aku di rumah, di kamar sendiri, aku takut. Anak-anak tidak perlu khawatir. Anak-anak boleh kok di dalam kamar, ditemani mama, ditemani papa, atau ditemani kakak. Nah, seperti kalau kita ada di dalam kamar, maka kita bisa berpusat, kita bisa fokus kepada Allah, kita bisa bicara dengan baik kepada Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana kita berdoa. Lalu, berdoa itu apa sih? Ya, berdoa itu berbicara, kita bercerita kepada Tuhan. Sama seperti kalau anak-anak bercerita, bicara kepada bapak, kepada papa. Pernah anak-anak bicara kepada papa mama? Pasti senang kalau dipanggil papa mama. Itu tandanya sayang. Iya. Nah, saat kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita bisa menyampaikan, kita bisa berbicara kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Lalu, bagaimana? Aku masih kecil, belum bisa bicara dengan panjang lebar. Jangan khawatir anak-anak, Tuhan tidak menginginkan kita berbicara yang bertele-tele. Bertele-tele itu bagaimana sih? Iya, kalimat yang begitu diulang-ulang, kalimat yang panjang-panjang, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian. Jangan khawatir dengan kalimat yang pendek, dengan anak-anak bercerita seperti bercerita kepada papa, kepada mama. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam kitab Matius 6 ayat 8, Tuhan berfirman, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah,
Kita diingatkan, Tuhan tahu loh apa yang kita butuhkan. Itu artinya apa kita tidak perlu berdoa, Bunda? Tidak, kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Meski Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan akan tetap dan mau mendengar kita. Jadi, tidak usah takut anak-anak tidak bisa berdoa. Anak-anak pasti bisa berdoa. Berdoa dengan kalimat anak-anak, berbicara, bercerita dengan kalimat anak-anak sendiri. Nah, anak-anak bisa berdoa pada saat makan, mau makan, berdoa pada saat mau tidur, bangun tidur, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, mengucap syukur atas keluarga yang diberikan pada Tuhan, atas mama, papa, kakak, adik. Ya, Bunda percaya anak-anak pasti bisa berdoa. Aku berdoa, aku bisa. Demikian renungan pagi ini tentang berdoa. Bunda berharap anak-anak mau berlatih berdoa, anak-anak bisa berlatih berdoa. Dan kita akan tutup renungan pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Anak-anak, bagaimana sikap doanya yang baik? Iya, lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur karena pagi ini kami, anak-anak-Mu, boleh mendengarkan renungan tentang berdoa. Tuhan, ajari anak-anak untuk bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu untuk anak-anak, untuk melanjutkan kegiatan kami, melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih papa mama sudah mendampingi anak-anak, dan anak-anak hebat, mama papa hebat sudah mengikuti renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.